Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah PC dengan menggunakan aplikasi Cisco. Jadi kita akan merakit komputer secara virtual. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan menjelaskan dulu apa itu aplikasi Cisco. Jadi aplikasi Cisco IT Essential Virtual merupakan sebuah software simulasi untuk merakit PC dan laptop. Nah, aplikasi ini dibuat untuk menambah wawasan dalam mendalami dunia komputer, terkhusus pada perangkat keras atau hardware. Jadi, ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang ingin belajar cara merakit komputer tetapi mungkin tidak memiliki komputer atau tidak memiliki perangkat-perangkatnya di rumah. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Cisco IT ini. Jadi tanpa lagi harus keluar biaya, aplikasi ini sangat membantu kita untuk belajar merakit komputer. Nah, untuk ikonnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai. Saya akan membuka aplikasinya melalui Internet Explorer. Nah, aplikasi ini memang sangat rekomendasi sekali ya, karena seluruh perangkat-perangkat kerasnya itu sudah ada di dalam, dan ini tampilannya juga terlihat detail dan sangat jelas sekali. Jadi sangat betul-betul membantu ya. Nah, di dalamnya ini untuk merakit sebuah komputer itu, yang pertama ada power supply, kemudian yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada adapter card, yang keempat ada internal drives, yang kelima ada drives in external by, yang keempat ada internal cable, dan yang terakhir ada external cable. Yang pertama power supply-nya. Oke, kita langsung mulai saja cara merakit komputer menggunakan aplikasi virtual Cisco IT. Oke, kita akan mulai bagaimana cara merakit komputer menggunakan aplikasi ini. Itu yang pertama adalah memasukkan power supply. Nah, ini adalah power supply-nya. Power supply ini merupakan sumber arus listrik yang dimana akan membagikan arus listrik atau tegangannya ke tiap-tiap komponen yang ada di dalam komputer. Nah, untuk tempatnya itu ada di sini. Jadi kita akan memasukkan power supply-nya di sini. Disesuaikan dulu. Setelah pas, kita masukkan. Kemudian pasangkan skrupnya agar tidak terlepas. Nah, setelah power supply terpasang, berikutnya adalah motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit, di mana semua komponen-komponen elektronik yang penting itu dimasukkan ke dalam motherboard agar dapat terhubung satu sama lain. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam motherboard itu seperti RAM, prosesor, ada VI card, ada sound card juga, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama itu ada RAM. Nah, RAM ini merupakan tempat menampung data sementara yang telah diproses oleh prosesor. Kenapa dikatakan sebagai tempat menampung data secara sementara? Itu karena ketika listrik mati, itu data yang ada di dalam RAM ini akan hilang atau terhapus. Jadi RAM itu akan dipasang di sini, yang panjang ini. Kita sesuaikan dulu. Setelah itu dipasang, kemudian dikunci. Yang berikutnya RAM kedua juga dipasang.
lalu dikunci. Nah, yang berikutnya itu adalah prosesor. Prosesor ini merupakan komponen yang terpenting dalam sebuah komputer, sehingga orang-orang menyebutnya dengan otak komputer. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena semua proses dan perintah yang ada di komputer itu akan dikerjakan di sini, di CPU ini atau prosesor. Prosesor itu juga ada banyak macamnya. Jadi ketika kualitas CPU juga bagus, maka komputer juga akan semakin baik bekerjanya. Jadi itu CPU akan dipasang di sini. Nah, kita sesuaikan dulu, kemudian dimasukkan ke sini, lalu ditutup dan juga dikunci. Setelah itu berikan ini thermal compound. Ini merupakan alat untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Nah, heatsink itu yang ini. Ini adalah heatsink. Heatsink ini merupakan alat untuk mendinginkan dan menjaga suhu komputer agar tetap stabil. Jadi agar tidak panas, maka digunakanlah alat ini. Dia juga akan melindungi prosesor agar prosesor ini tidak cepat rusak karena terlalu panas. Nah, setelah dipasangkan di CPU, di atas CPU, kita kunci. Kemudian ini kabelnya dipasang di sini, di motherboard, agar ketika listrik masuk, ini heatsink bisa bekerja. Setelah dipasang, kita install motherboardnya di dalam CPU. Nah, ini dia CPU-nya. Disesuaikan dulu. Kemudian kita masukkan. Setelah dimasukkan, pasangkan motherboard. Skrup. Setelah motherboard terpasang, yang berikutnya kita akan masuk ke adapter card. Nah, ini adalah adapter cardnya, akan dipasang juga di sini. Yang pertama ada NIC. NIC merupakan singkatan dari Network Interface Card. Fungsinya adalah untuk mengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus komputer menjadi data serial yang akan ditransmisikan di dalam media jaringan komputer. Nah, NIC ini akan kita pasang di sini. Setelah terpasang, kita masukkan juga ini skrupnya agar tidak terlepas. Yang berikutnya adalah wireless NIC. Wireless NIC ini fungsinya sama saja dengan NIC tadi. Bedanya kalau wireless NIC ini dia tanpa kabel. Nah, tempat penyimpanannya di sini. Setelah terpasang, pasang juga skrupnya. Kemudian yang berikutnya adalah video adapter. Jadi alat ini merupakan sebuah kartu yang dimana berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Jadi dia tugasnya untuk mengubah sinyal digital menjadi tampilan grafis. Ini merupakan komponen yang penting juga, karena tanpa adanya VGA card atau video adapter, maka monitor tidak akan menampilkan gambar apapun, maka tampilannya akan kosong saja. Jadi ini merupakan komponen yang penting. Setelah video adapternya terpasang, ini kita pasang juga skrupnya. Kemudian kita masuk di bagian internal drive. Yang pertama itu ada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan sebuah alat untuk menyimpan berbagai data secara permanen. Jadi meskipun listrik tiba-tiba mati, semua data yang ada di dalam hard disk ini tetap tersimpan, tidak terhapus. Berbeda dengan RAM tadi. Nah, kalau tempat penyimpanan hard disk ini ada di sini, kita masukkan ke sini. Disesuaikan dulu. Setelah pas, dimasukkan. Jangan lupa juga ini skrupnya dipasang di sini. Nah, yang berikutnya itu ada
optical drive. Di optical drive ini merupakan sebuah alat untuk membaca atau menulis kaset atau kepingan CD atau DVD. Nah ini, jadi ini juga merupakan tempat penyimpanan. Nah untuk tempat disimpannya ada di sini. Jadi optical drive kita pasang di sini, disesuaikan dulu, lalu dimasukkan. Setelah itu pasang skrupnya. Nah yang berikutnya ada floppy drive. Floppy drive ini fungsinya sama saja dengan CD atau DVD-ROM, atau maksudnya sama dengan optical drive yang tadi, yaitu untuk membaca perangkat penyimpanan data. Perbedaannya di bagian kapasitas. Jadi kalau floppy drive ini dia kapasitasnya dia minim. Nah masa kejayaan dari floppy drive ini ketika dulu waktu flash disk atau hard disk, flash disk atau optical drive ini belum ada, orang-orang sering menggunakan floppy drive, namun sekarang sudah mulai jarang. Nah tempat penyimpanannya ada di sini. Jadi kita akan memasukkan floppy drive-nya di sini, disesuaikan. Oke, setelah pas, pasang juga skrupnya. Skrupnya dipasang di sini. Kenapa tidak? Next kita masuk di internal kabel. Jadi kita akan memasang semua kabel-kabelnya. Yang pertama itu ini, pasang di motherboard di sini. Disesuaikan dulu. Oke, setelah pas dimasukkan, yang berikutnya adalah kabel yang ada di sini. Ini kabelnya ini berasal dari power supply. Sesuai dengan fungsi power supply tadi untuk membagikan arus listrik ke masing-masing komponen. Jadi ini semua kabel-kabel ini akan dipasang ke masing-masing komponen elektronik yang ada di CPU. Nah yang pertama itu ini. Yang ini akan kita pasang di sini, di hard disk. Kemudian yang berikutnya yang ini akan kita pasang di sini, di floppy drive. Terus yang berikutnya yang ini akan kita pasang di optical drive. Dan yang panjang ini akan kita pasang di sini di motherboard. Kemudian yang ini pasang di sini. Setelah kabel-kabel yang ada di power supply terpasang di masing-masing komponen, masuk ke sini yang patah kabel. Patah kabel ini merupakan singkatan dari Parallel Advanced Technology Attachment. Jadi di sini dia merupakan interface standar yang akan menghubungkan ke tempat penyimpanan. Ini alatnya, kita akan pasang di sini. Nah, disesuaikan, setelah pas dimasukkan. Yang berikutnya ini yang sisi lainnya akan dipasang di sini. Di sini. Ini disesuaikan dulu. Setelah pas, kita pasang patah kabelnya di optical drive. Yang berikutnya ada floppy cable. Nah, floppy cable ini merupakan kabel pita untuk menghubungkan ke floppy disk. Nah, ini kita pasang di sini. Setelah terpasang, yang ini yang sisi lainnya akan dipasang di
floppy drive. Disesuaikan dulu. Setelah bagus, kita masukkan. Kemudian yang berikutnya ada SATA cable. Nah, SATA cable ini merupakan singkatan dari Serial Advanced Technology Attachment. Jadi ini merupakan sebuah kabel yang akan mentransfer data ke komputer dari perangkat penyimpanan seperti hard disk. Nah, kecepatannya itu mencapai 150 Mbps. Berbeda dengan SATA kabel tadi yang hanya mencapai 133 Mbps. Nah, kalau SATA kabel ini akan kita pasang di sini. Setelah terpasang, sisi lainnya akan dipasang di hard disk agar bisa terhubung. Disesuaikan dulu. Nah, setelah pas dimasukkan. Oke, karena seluruh internal kabelnya sudah terpasang di dalam, seluruh perangkat-perangkat keras yang ada di dalam CPU sudah terpasang, maka kali ini kita akan menutup CPU ini dengan menggunakan case panel. Nah, case panel ini merupakan alat untuk melindungi komponen yang ada di dalam CPU. Nah, dia ini biasanya terbuat dari plastik atau besi ataupun stainless. Yang jelas untuk melindungi komponen ini dari debu, panas, air atau hal-hal lainnya akan mengganggu kinerja CPU. Kita pasang. Setelah terpasang, masukkan skrup-skrupnya. Nah, yang berikutnya adalah memasukkan seluruh kabel-kabel eksternalnya. Yang pertama adalah kabel monitor. Ini akan dipasang di sini. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara CPU dengan monitor. Yang berikutnya ada keyboard. Jadi ini adalah kabel keyboard yang akan menghubungkan antara CPU dengan keyboard, dipasang di sini. Sesuai dengan warnanya. Oke. Yang berikutnya ada mouse. Nah, mouse ini merupakan kabel yang akan menghubungkan antara CPU dengan mouse-nya. Yang berikutnya ada USB. USB ini akan kita pasang di sini. Disesuaikan dulu. Setelah pas dimasukkan. Yang berikutnya ada Ethernet. Ini tampilannya Ethernet. Nah, ini merupakan kabel yang akan tetap memastikan koneksi di dalam sebuah komputer akan tersambung dengan baik jaringannya. Jadi agar komputer bisa terhubung dengan jaringan internet, digunakanlah ini. Kita akan pasang di sini. Oke, setelah terpasang, kita akan memasukkan wireless antenna di sini. Jadi wireless antenna ini sama saja fungsinya dengan Ethernet tadi ya, hampir sama. Jadi dia ini akan menyalurkan dan menerima server WiFi agar komputer dapat menerima jaringan. Jadi dia ini akan membuat komputer bisa tersambung dengan jaringan, tapi dia tanpa kabel. Yang terakhir adalah power cord. Ini tampilannya seperti ini. Jadi dia ini untuk menghubungkan CPU dengan arus listrik. Jadi agar power supply bisa aktif harus dialiri arus listrik dulu. Kita akan masukkan di sini. Disesuaikan dulu. Setelah itu dimasukkan. Oke, sekarang komputernya sudah jadi. Jadi ini komputernya sudah bisa bekerja. Tinggal kita nyalakan tombol power pada CPU, maka komputer sudah bisa digunakan. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi langkah-langkah untuk merakit sebuah komputer menggunakan aplikasi virtual ini. Gimana? Sangat mudah kan? Jadi kita bisa belajar merakit CPU tanpa harus memiliki perangkat CPU-nya. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai media
pembelajaran bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar merakit komputer. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.